Nah, ketika kita masuk dalam area bar fight seperti ini, yang paling penting dibutuhkan itu adalah KO punch. Jadi kalau Anda tidak bisa buat lawan KO dadar dalam 1 atau 2 kali pukulan, maka nasib Anda akan berbahaya. Saran saya, lari. Kalau Anda bisa meng-KO-kan lawan dalam 1 pukulan atau 2 pukulan, ketika melawan 2, 3, atau 4 orang, ada kemungkinan Anda akan menang. Tapi pasti akan ada kemungkinan di mana Anda akan tetap kena pukul. Oke. Lalu gimana kalau kita hanya pakai speed gitu ya? Bagaimana kalau kita hanya pakai speed? Maka yang terjadi adalah 4 hal. Yang nomor 1 yang terjadi adalah nyerangnya pasti acak atau disebut random attack, atau yang Endruma disering sebut sebagai Japanese sumo. Jadi berantemnya main pukul-pukul aja, asal main pukulnya, sehingga pada akhirnya nggak jelas itu ngapain, mukulnya pun tidak ada tenaganya, terus yang kena juga tidak ada efek apa-apa, sehingga yang jadi adalah bahan gurauan seperti ketika ada praktisi Wing Chun di Cina itu melawan Su Xiaodong atau XXD. Karena random attack, murni speed, tenaganya zong, itu nggak ada rasanya. Sifu sering bilang sama saya, pukulan Wing Chun ya. Hey, thank you Mas Albert. Yang sering disebut oleh Sifu, pukulan Wing Chun itu harus kuat, KO punch. 1 kali mukul lawan roboh, maka itu akan bagus. 2 kali pukul lawan roboh, maka itu oke. 3 kali pukul baru lawan roboh, maka Sifu bilang itu bad. Pastikan lawan itu roboh di pukulan pertama kita, mulai pam atau pam, maka dia akan roboh. Jadi random attack, mukul ala kucing. Mukul ala kucing itu inefisiensi, menghabiskan tenaga, dan menjelaskan kepada kita bahwa yang melakukan pasti tidak paham konsep Wing Chun. Oke. Kemudian yang kedua, yang saya bilang tadi, karena inefisiensi, random attack, efeknya kecil. Yang dipukul ketawa-ketawa. Pada akhirnya bilang, ya elah Wing Chun cuma gini doang gitu kan. Padahal kalau kita tahu ya, kalau Anda pernah lihat ini Mas Albert ya, sahabat saya dari Chusaole Wing Chun di Bandung. Bagi yang latihan bagi yang ingin Wing Chun di Bandung, silakan hubungin Mas Albert. Itu kalau Anda lihat di videonya, kalau mukul heavy back itu, heavy backnya sampai miring-miring gitu. Heavy backnya sampai miring-miring, berarti kan pukulannya keras. Itulah konsep pukulan dalam Wing Chun. Pukulannya harus keras. 1 kali pukul lawan harus sudah rebah. Jadi yang kedua, kalau hanya mengandalkan speed, maka yang terjadi efeknya akan kecil guys. Oke. Yang nomor 3 yang terjadi adalah lelah, capek, ngos-ngosan. Yang terjadi lawannya masih ketawa-ketawa. Jadi jangan pakai speed. Dan yang terakhir, yang nomor 4 yang terjadi adalah efeknya adalah pertahanannya menjadi lemah. Oke, pertahanannya lemah. Karena dengan asik mukul seperti ini, ya, apalagi inefisiensi, coba Anda lakukan mukul seperti ini 1 menit aja mukul nggak jelas seperti itu, maka yang jadi Anda akan lupa bahwa Wing Chun itu bertahan dan menyerang terjadi secara bersamaan. Karena sibuk mukul, kita lupa bertahan, pada akhirnya di counter attack dan goal. Yang terjadi kita yang KO di tanah. Oke guys, jadi Wing Chun itu definitely bukan tentang speed. Jadi kalau ada orang bilang Wing Chun itu tentang speed, bisa dipastikan bahwa orang itu sama sekali nggak ngerti tentang Wing Chun. Oke, kita akan bahas di sini. Mas Albert, ya, good explanation on timing and angle. Ya, terima kasih Mas Albert. Beliau luar biasa. Oke, tadi ada juga pertanyaan yang menjawab tentang, jelasin dong tentang backfist gitu kan. Oke, backfist. Ya, backfist. Mau jawab nggak enak. Backfist itu nggak ada dalam Wing Chun. Dalam glossary term Wing Chun tidak ada yang namanya backfist. Ya, jadi saya berapa tahun ikut Sifu, ya saya nggak pernah nemukan Sifu melakukan yang namanya backfist.
Aduh, Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Jadi, backfish itu berdasarkan pengalaman saya, mungkin saya yang kurang pengalaman kali ya. Tapi Sifu David pengalamannya mungkin sudah 37 tahun berlatih Wing Chun. Saya tidak pernah menemukan beliau melakukan yang namanya backfish. Oke, jadi backfish itu tidak ada dalam Wing Chun. Nah, dalam glossary termnya saja tidak ada gitu loh. Nah, yang ada dalam Wing Chun itu adalah Fa Sao. Fa Sao pun, nah ini orang banyak salah artikan gitu kan. Fa Sao pun itu tidak diam di sini seperti ini. Yang ada adalah Fa Sao, menggunakan Fa Sao pun itu tidak menggunakan tangan ini. Sebagian besar orang menggunakan Fa Sao menggunakan tangan ini. It's totally wrong, guys. Coba Anda lihat Fa Sao itu adanya di Sinim Tau di section berapa? Fa Sao itu adanya di section 2 yang mengajarkan tentang apa? Recovery. Jadi bukan attack. Bisakah Fa Sao digunakan untuk attack? Jawabannya adalah bisa, tapi itu bukan yang utama. Oke. Jadi backfish yang tadi nanya. Jadi kalau disuruh menjelaskan tentang backfish saya nggak bisa, karena backfish itu tidak ada, guys. Jadi nggak tahu belajar dari mana nih backfish, saya nggak tahu. Ya, tapi Fa Sao itu ada. Nah, Fa Sao itu digunakan atau titik kenanya, titik sentuhnya itu tidak di sini, guys, tapi satu ini. Fa Sao titik sentuhnya itu bukan menggunakan ini. Ini totally wrong. Coba Anda mukul menggunakan ini di heavy back, maka yang terjadi adalah Anda akan cedera. Fa Sao itu menggunakan satu lengan bawah, bam, seperti ini. Mau kenanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, itu sama saja. Fa Sao. Oke. Jadi itu tentang backfish. Jawabannya adalah tidak ada. Oke, satu pertanyaan lagi. Nanti jelasnya saya akan masukkan di QA session ya, Mas Rizky ya. Jadi sini saya akan jelaskan secara umum saja. Nanti detailnya akan dijelaskan di Q&A session. Kemudian Mas Martinus, bagaimana memposisikan struktur dan angle dalam real fight kalau harus menghadapi lawan minimal 2 orang dengan posisi mereka yang berbeda? Oke. Ya, oke. Kebetulan zaman dulu profesi saya sering berhubungan dengan menghadapi satu versus beberapa orang gitu kan. Jadi ini pengalaman pribadi bahwa kalau kita bertemu dengan 2 orang atau 3 orang dengan posisi yang berbeda, terus kita bisa menang seperti di film-film gitu, maka jawabannya adalah fantasi. Jawabannya adalah fantasi. Dalam metodologi pertarungan satu lawan beberapa atau bar fight gitu bahasanya ya, bar fight ya. Jadi pertarungan satu lawan banyak, satu lawan 2, satu lawan 3, satu lawan 4. Jangan pernah memposisikan diri kita berada di tengah-tengah mereka meskipun lawan 2 orang. Jadi kalau kita di sini, satu lawan maju dari samping, satu lawan maju dari samping, jangan pernah biarkan 2 orang ini ya itu mengapit kita. Kalau tangan kita cuma 2 ya, kaki kita cuma 1, kecuali Anda bisa terbang, tangan 2, kaki 2 gitu. Jadi nggak bisa. Jadi ketika kita menghadapi 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan ini dalam seminar Combat Tactical System, promosi di kita, ini pernah selalu kita sharingkan bagaimana menghadapi sampai 4 orang. Itu selalu kita membuat sudut lurus. Nanti detailnya saya kasih di Q&A session ya, Martinus ya. Tapi intinya ketika kita menghadapi 2, 3, atau 4 orang gitu kan, kita harus selalu membentuk sudut garis lurus. Jangan pernah biarkan kita berada di tengah-tengah, apalagi dikelilingin seperti itu. 1, 2, 3, 4, itu sangat berbahaya. Ketika kita sudah melihat orang agresif untuk maju ke kita sudah harus hitung berapa orang. Misalnya 2 orang atau 3 orang. Kita harus sudah mengambil keputusan kita akan membuat garis lurus dari kiri kita atau dari kanan kita. Sehingga ketika 2, 3, atau 4 orang itu ingin menyerang kita, maka mereka akan berbenturan dengan temannya sendiri. Contoh, jadi ini ada 2 orang ya. Ini ada 2 orang ingin menyerang 1 orang ini kan. 1 orang ini, ketika 2 orang ini, dia harus mengambil keputusan mau ke sini dulu atau ke sini dulu. Biasanya kita pilih yang paling lemah. Ketika kita mikir, oh kayaknya yang lemah di sini atau yang paling rentan itu orang di sini,
maka yang ini kita hajar dulu, kemudian kita ambil posisi di sini, sehingga lawan di sini akan berhadapan dengan temannya. Terus seperti itu, kita buat posisinya kita berada di lurus dari lawan seperti ini, sehingga lawannya, ya, teman-teman yang mengeroyok kita itu selalu berada di belakang temennya. Sambil kita lakukan seperti itu, kita sikat salah satu, dar. Begitu dia jatuh, kita masuk ke yang kedua, pam, jatuh. Kita masuk yang ketiga, pam, seperti itu. Nah, ketika kita masuk dalam area bar fight seperti ini, yang paling penting dibutuhkan itu adalah KO punch. Jadi kalau Anda tidak bisa buat lawan KO dadar dalam 1 atau 2 kali pukulan, maka nasib Anda akan berbahaya. Saran saya, lari. Kalau Anda bisa meng-KO-kan lawan dalam 1 pukulan atau 2 pukulan, ketika melawan 2, 3, atau 4 orang, ada kemungkinan Anda akan menang. Tapi pasti akan ada kemungkinan di mana Anda akan tetap kena pukul. Jadi ketika kita menghadapi bar fight, yang perlu kita lakukan adalah membentuk sudut yang dimana kita dan semua lawan itu berada dalam posisi garis lurus, gitu ya. Oke, Mas Martinus. Oke guys, ya, pertanyaan yang lain ya, nanti Mas Martinus nanti akan saya posting dengan lebih detail di Q&A session ya. Pertanyaannya saya hold, nanti saya akan posting di Q&A session. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang Wing Chun, silakan masukkan dalam 4 channel kita. Kita punya YouTube Combat Wing Chun, kita punya fanpage Facebook Combat Wing Chun, kita punya Instagram ya, namanya CVT Indonesia, dan terakhir kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Oke. Jadi kesimpulannya di sesi ini, ketika kita bicara speed versus structure, ketika orang selalu mengatakan Wing Chun adalah tentang speed, maka itu benar-benar salah. Wing Chun itu yang penting adalah strukturnya kuat, strukturnya bagus, kemudian kita paham sudut serangannya, kita paham tentang timing ketika kita menyerang, kemudian speed itu akan datang dengan sendirinya. Oke. Jadi kalau kita hanya mengandalkan speed, maka yang terjadi adalah yang pertama, kita hanya akan melakukan random attack seperti kucing berantem cakar-cakaran tapi nggak jelas siapa yang kena. Inefisiensi, jauh sekali dari konsep Wing Chun. Yang nomor 2 yang terjadi adalah efek pukulan kita akan jadi kecil, karena harusnya pukulannya cuma sekali 2 kali tapi memberikan efek besar. Kemudian yang ketiga, kita akan kelelahan sendiri karena kita terlalu banyak gerak, gitu kan. Lawan nggak kenapa-kenapa, kita udah pingsan duluan, kehabisan nafas. Kemudian yang terakhir, pertahanan kita pasti akan jadi lemah karena random attack, kelelahan, sibuk nyerang, di counter attack, maka gol, gitu kan. Golnya kalau dalam berantem kita kena pukul dan kita KO. Oke guys, thank you sudah menyaksikan, thank you yang sudah live, yang sudah interaksi dengan kita. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Hari Rabu kita akan bahas tema yang unik lagi. Kita akan buka-bukaan tentang Wing Chun semua. Jadi kalau teman-teman punya tema yang ingin dibahas dalam Wing Chun, silahkan masukkan komen di page kita, fanpage kita, di YouTube kita, di channel Instagram kita, atau masuk di forum diskusi kita. Bisa request kok. Bisa request kok, kayak tadi itu membahas tentang backfist ya. Bisa request. Oke. Di masa corona ini tetap stay safe ya guys. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bertemu untuk berlatih. Saya hanya ingin mengajak para praktisi Wing Chun lover di Indonesia untuk menjadi pembelajar yang cerdas. Oke, jangan selalu 100% percaya pada omongan Sifu. Sifu itu bisa salah. Sifu itu bisa berbohong. Ini realita guys. Sifu itu bisa berbohong demi mengamankan legitimasinya. Saran saya hanya satu, jadilah pembelajar yang open minded, cari tahu kebenarannya, lakukan recheck, double recheck, triple recheck. Karena kalau Anda hanya menggunakan kacamata kuda, yang terjadi adalah Anda hanya akan ditertawakan oleh orang lain ketika mereka tahu Anda salah dan Anda ngotot mengatakan, saya percaya Sifu saya, gitu kan. Kalau bahasa kita mainnya kurang jauh. Oke. Thank you ya guys. Jadi pembelajaran cerdas, dan mari kita bersama-sama jadikan Wing Chun
sebagai salah satu bela diri yang terhormat di Indonesia. Sampai ketemu lagi, tetap pantengin ya, tetap simak My WSL Luncheon Journey. Besok kita akan tampil di hari Rabu sama jam 1 sampai jam setengah 2. Bila ada pertanyaan silahkan masukkan di 4 channel kita tadi. Stay safe semuanya, tetap semangat latihan di masa corona. Latihan Wing Chun itu dilakukan setiap hari, bukan hanya di tempat latihan. Bye semuanya, tetap semangat ya.